wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, lahir dan batin. Dan insya Allah pada kali ini kita berjumpa lagi di Hindra Su Channel, di mana kita bisa belajar bersama bagaimana memulai bisnis ekspor. Rekan-rekan pejuang ekspor, untuk materi kali ini saya akan memberikan tentang dasar-dasar berbisnis ekspor. Nah, dasar-dasar bisnis ekspor ini adalah wajib Anda ketahui karena ini adalah sebagai sarana kepada Anda untuk mengetahui sejauh mana transaksi bisnis ekspor dan secara menyeluruh adalah transaksi ekspor-impor yang banyak dilakukan oleh rekan-rekan pengusaha yang lainnya. Nah, kita mulai dari ekspor impor dulu. Perdagangan internasional, ekspor impor ini kenapa bisa terjadi ekspor impor antar negara? Perlu diketahui bahwa setiap negara itu mempunyai banyak perbedaan. Dilihat dari sudut pandang geografisnya, sumber alamnya, penduduknya, pendidikan, sosial ekonomi, serta teknologinya. Ini menjadikan masing-masing negara itu banyak perbedaan. Nah, karena ada beberapa perbedaan antara negara satu dengan negara lain, maka terjadilah supply and demand. Nah, inilah terjadi yang namanya perpindahan pertukaran barang dan jasa antar negara yang kita sebut ekspor dan impor. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena bisa jadi ada satu negara yang mempunyai keunggulan mutlak atau absolute advantage. Keunggulan mutlak ini terkait dengan kemampuan sumber daya alam yang sangat luar biasa yang dipunyai oleh negara tersebut. Contoh seperti negara kita. Indonesia ini mempunyai banyak sekali sumber daya alam terkait dengan perkebunan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Ini menjadikan Indonesia disebut juga negara yang mempunyai keunggulan mutlak, ya. Keunggulan mutlak, absolute advantage. Nah, ini Indonesia terkenal ya dengan keunggulan mutlak di sini. Kemudian ada lagi negara yang bisa jadi tidak punya keunggulan mutlak, tetapi dia mempunyai teknologi, pendidikan, ekonominya lebih bagus. Nah, ini yang disebut dengan keunggulan komparatif ya. Comparative advantage. Ada banyak negara yang seperti kita ketahui seperti Singapura, Hong Kong itu ya, Swedia. Mereka tidak mempunyai material sumber daya yang bagus terkait dengan produk yang mereka ekspor, tetapi mereka ternyata adalah pemain ekspor yang luar biasa. Nah, ini ya. Jadi kalau absolute advantage terkait dengan sumber alam, comparative advantage itu terkait dengan kemampuan suatu negara di luar sumber daya alamnya. Nah, pemerintah ini menganjurkan kepada para pelaku usaha diharapkan arah ekspornya itu arah ke komparatif di sini. Jadi tidak masuk ke sumber daya alam saja ya, raw material. Karena Anda tahu sendiri raw material kalau sudah diolah bisa menjadikan barang yang sangat bernilai harganya. Nah, tetapi kalau memang kita masih bisa menjalankan perdagangan ekspor dengan material, ya kenapa tidak? Karena bisa jadi produksi untuk produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan itu lebih besar daripada pengolahannya. Nah, kita kan masih lemah di dalam pengolahan. Ya, ini ya kita sadari, semoga ke depan benar-benar Indonesia itu bisa masuk ke komparatif. Nah,
Perlu Anda ketahui, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak dan negara-negara yang mempunyai keunggulan komparatif itu tidak hanya satu atau dua negara, tapi banyak, ya, banyak. Contohnya Indonesia punya keunggulan kopi. Nah, negara lain, Brasil juga kopi, Vietnam kopi, Honduras kopi, Kolombia kopi. Nah, dan juga untuk komoditi-komoditi yang lain, ya, seperti karet, ya, dunia perkayuan. Kemudian termasuk juga keunggulan kooperatif, ya. Ada Samsung, misalkan ya kita sebut satu merek ya handphone. Dulu ada Nokia. Itu mempunyai keunggulan kooperatif, tetapi ternyata banyak negara juga mempunyai keunggulan yang sama. Nah, bagaimana supaya keunggulan-keunggulan ini bisa menguasai pasar? Itulah yang disebut daya saing ekspor. Ini yang harus Anda pahami juga karena ini penting sekali. Kita sebut daya saing, ya, daya saing ekspor. Ini sering Anda dengar, kita harus unggul daya saing ekspornya. Apa daya saing ekspor itu? Adalah kemampuan suatu produk atau barang itu masuk di negara tersebut dan bertahan. Nah ini ya, bertahan. Jadi kalau kita mempunyai daya saing yang kuat, maka produk kita bisa bertahan di negara tersebut, di negara tujuan ekspor. Ada dua yang terkait dengan daya saing ekspor, itu satu dari internal. Internal dan eksternal. Apa saja yang internal? Satu, mutu. Ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Supaya teman-teman pelaku usaha, khususnya UMKM, yang baru mulai bisnis, sudah punya keinginan untuk ekspor, ini tidak berkecil hati. Ya. Mutu ini utama. Ya. Bagaimanapun mutu itu utama. Jadi perlu diketahui mutu sendiri mungkin ada beberapa level. Ya kan? Tinggi, yang baik sendiri, premium, sedang, rendah. Nah, produk kita itu masuk di dalam level yang mana? Ada beberapa rekan usaha yang kurang percaya diri terhadap produknya. Pak, saya masih handmade, Pak, masih kecil, alat saya masih tradisional dan sebagainya. Itu Anda jangan berkecil hati, ya. Di semua di sini itu mempunyai pasarnya masing-masing. Anda jangan berkecil hati. Walaupun Anda itu produksinya masih handmade, misalkan, terus diolah dengan mesin yang sederhana, itu Anda jangan berkecil hati. Segmentasi pasar ekspor itu luas sekali. Ibaratnya ada yang jualan sepatu, ya, jualan sepatu itu ada yang harga di bawah 100.000, ada juga yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 1 juta. Jadi segmentasi pasar itu luas. Nah, kita harus percaya terhadap mutu kita. Kalau kita sudah menjual mutu kita, masa kita akan percaya, wah, mutuku jelek. Minimal Anda akan bangga, ini produk saya. Apapun modelnya itu adalah produk saya dan ini enak. Nah, ini dari sudut pandang kita sendiri. Kita harus yakin, pede. Nah, di sini jangan sampai karena kita masih kecil, masih sederhana, terus minder untuk berbisnis ekspor. Saya mempunyai pengalaman yang kemarin kita sampaikan bahwa saya dulu kemasan aja ngeprint sendiri. Itu akhirnya juga bisa ekspor ke Malaysia dan Singapura kopi bubuk saya. Ya, karena ada customer tuh kadang-kadang ada yang tidak melihat packaging, ya. Yang penting aman, enak dimakan ya. Anda sendiri kalau mau di pasar tradisional kadang-kadang nggak melihat packaging, yang penting oh cocok, harganya murah dan sebagainya. Nah, di luar negeri pun juga ada begitu. Ada yang customer yang ingin barang-barang murah, terus mereka lakukan pengemasan sendiri. Yang penting standar keamanan pangannya
standar keamanannya itu bisa terjaga. Nah, ini ya, mutu. Jadi apapun perusahaan Anda, produk Anda jangan ragu-ragu. Berani jual dulu. Ini berani jual dulu. Kalau Anda menunggu tingkat tinggi, ya, mutunya mesinnya bagus, sudah punya HACCP, GMP, ya, ini bagus. Tapi di dalam pengalaman praktiknya banyak teman-teman yang sudah punya begitu dan itu juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah, ternyata nggak bisa ekspor, belum ekspor-ekspor. Ini juga menjadi dilema. Makanya bagi Anda yang mutunya masih relatif masih di bawah atau rendah sedang tinggi, mulailah berpikiran ekspor. Insya Allah Anda akan berorientasi terus, akhirnya produk Anda benar-benar akan mutunya Anda lebih baik lagi. Nah, ini adalah internal. Kemudian ada lagi biaya produksi. Nah, biaya produksi ini dari sisi ekspor, terkait juga akhirnya harga jualnya. Jangan sampai ternyata harga jualnya tinggi nggak terjangkau. Nah, di sini. Nah, biasanya ekspor ini kecenderungannya itu memang besar, ya. Step by step itu akannya besar. Nah, ini akan memperingan cost produksinya. Pak, saya kok masih rendah, Pak, daya jual saya, karena apa? Harga produksi saya tinggi. Nah, ada banyak teman-teman juga ternyata harga jualnya tinggi, bisa laku di ekspor, ya. Kemarin saya contohkan seperti radio, kemudian sepatu kulit yang mahal-mahal itu ternyata juga laku. Di Indonesia nggak laku, di luar negeri laku. Nah, di sini ya. Jadi Anda jangan ragu-ragu. Nah, biaya produksi. Jadi kalau kita bisa menekan, itu juga akan kuat, ya. Kuat daya jual kita, daya saing kita. Yang ketiga, ini penting sekali ini ya, delivery time. Delivery time, waktu penyerahan. Yang dimaksud delivery time ini bukan waktu barang sampai tiba, tapi waktu Anda kirim. Ya, kenapa ini penting sekali? Karena begini, untuk ekspor ini, setiap kita melakukan negosiasi, customer itu pasti akan bertanya, delivery time-nya kapan? Kapan kamu bisa kirim? Setelah down payment saya bayar, begitu ya. Nah, ini kita jangan asal jawab. Kadang-kadang kita saking bernafsunya ya, oh cepat. Nah, ini harus terukur. Cepat itu berapa hari, berapa minggu, ya harus sampaikan. Kalau memang itu membutuhkan waktu yang yang sesuai, sampaikan saja. Jangan Anda melakukan kesalahan dengan mengatakan cepat tapi sebetulnya waktunya lama. Kenapa saya sampaikan di sini? Ingat, yang beli produk Anda itu juga udah ngerti kapan produksinya. Mungkin dia juga sudah pernah beli di kompetitor kita. Mereka udah tahu. Kalau kita bilang cepat, dia juga akan tanya juga, kok cepat banget ya. Nah, di sini ya. Jadi sampaikan. Saya pun kalau jual kopi waktu itu tergantung panen, kesiapan dari supplier saya. Kadang-kadang ada yang 2 minggu bisa saya kirim. Ada yang 1 bulan. Ya saya sampaikan. Delivery time-nya kapan? 1 bulan after receive payment. Customer percaya dan mau ya di sini ya. Jadi ini kita jangan ragu-ragu karena ingin menangkap order itu terus kita ngomong delivery time 1 minggu, padahal hasilnya Anda itu bisa produksi sampai pengiriman barang itu bisa lebih dari 1 minggu. Ini jangan sampai terjadi. Efeknya apa? Efeknya itu bisa jadi customer Anda itu kan jual juga ke customer yang lain. Dia menjanjikan, misalkan kita bilang kepada customer kita, delivery time-nya kapan? Misalkan 5 hari. 5 hari after receive payment, barang akan saya kirim. Delivery time 5 hari. 5 hari dia ngitung. 5 hari dikirim. Perjalanan dari Indonesia, Surabaya sampai ke Taiwan sekitar 9 hari sampai 10 hari, ya, paling enggak 12 hari. Itu dia sudah berapa? 17 hari. 17 hari dia ngitung lagi untuk in clearance cargo, mengeluarkan proses membutuhkan 3 hari.
paling enggak 20 hari. 20 hari dia bisa jadi janji kepada customer mereka, end usernya adalah berapa? Bisa jadi 1 bulan. Nah, kalau ternyata Anda itu molor delivery time-nya, otomatis dia juga molor. Nah, ini karakter yang berbeda antara kita dengan luar negeri. Kalau di luar negeri nggak cocok, mereka langsung putus, nggak jadi. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi masalah karena apa? Karena customer di luar negeri, end user-nya itu bisa jadi suatu saat dia memutuskan. Karena apa? Karena partnernya dia one prestasi. Nah, di tempat kita itu sering terjadi banyak toleransi ya. Ini juga nggak bagus gitu ya. Nah, ini untuk luar negeri kita benar-benar concern untuk menjaga delivery time ini. Jadi jangan sampai kita bicara cepat tapi kenyataannya lama ya. Ini delivery time. Kemudian yang daya saing ekspor untuk faktor internal ada lagi promosi, intensitas promosi. Promosi. Nah, promosi macam-macam ya. Ada yang pameran, ada yang online. Nah, ini ya, intensitasnya bagaimana? Anda jualannya hanya di satu marketplace atau beberapa marketplace, atau Anda cuma kalau biasa seneng pameran, cuma pamerannya setahun sekali misalkan gitu. Nah, ini berpengaruh juga ya. Jadi berpengaruh. Jadi kalau usaha saya sendiri itu 100% itu online ya. Saya online semua, jadi saya memperbanyak iklan di beberapa marketplace internasional. Nah, ini intensitas promosi. Kemudian bagaimana website Anda ya di situ. Terus bagaimana dengan kalau ada pameran-pameran dan lain sebagainya. Ini intensitas promosi berpengaruh ya. Makin sering berpromosi, Anda juga akan makin mendapatkan akses dari buyer itu.